Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi teman-teman di channel YouTube N8 TV. Salam idola, inovatif, disiplin, kolaboratif. Oke, hari ini bersama saya Ibu Dwi Fatwa, kita mau belajar bersama mengenai keterampilan pekerjaan sosial atau keterampilan apa sih yang sebenarnya diperlukan oleh seorang pekerja sosial. Semoga teman-teman di rumah sekarang ini dalam kondisi yang sehat dan tetap menerapkan protokol kesehatan, yaitu dengan mencuci tangan, kemudian menggunakan masker, dan juga teman-teman semua perlu untuk menjaga jarak, serta perlu diingat teman-teman untuk tetap selalu mengkonsumsi gizi seimbang. Oke, kita mulai teman-teman. Mungkin dari teman-teman itu masih bertanya-tanya mengenai apa sih sebenarnya Bu pekerjaan sosial itu. Yuk, kita belajar bersama di sini sebelum kita menyangkut pada keterampilan yang diperlukan oleh seorang pekerja sosial. Jadi sebelumnya pekerjaan sosial itu didefinisikan oleh beberapa ahli teman-teman. Tapi di sini Bu Fatwa itu memaparkan menurut Max Siperin, ya. Di sini pekerjaan sosial didefinisikan sebagai metode institusi sosial untuk membantu orang-orang guna mencegah dan menyelesaikan masalah sosial dengan cara memperbaiki dan meningkatkan keberfungsian sosialnya. Nah, Bu, keberfungsian sosial yang dimaksud itu apa sih? Nah, mungkin kalian belum terlalu memahami. Jadi di sini orang yang dikatakan bisa berfungsi sosial adalah ketika dia memenuhi 3 kriteria, teman-teman. Yang pertama adalah ketika dia mampu untuk memenuhi kebutuhannya, kemudian yang kedua adalah ketika dia mampu untuk memecahkan permasalahannya sendiri, dan yang ketiga adalah ketika orang itu bisa berperan sosial di lingkungannya. Kemudian lanjut Charles Destro di sini mendefinisikan pekerjaan sosial sebagai aktivitas profesional untuk membantu individu, kelompok atau komunitas guna meningkatkan atau memperbaiki kapasitasnya untuk berfungsi sosial dan menciptakan kondisi masyarakat guna mencapai tujuan-tujuannya. Sebenarnya Charles dan juga Max Siperin ini hampir sama karena mereka di sini mengusahakan untuk memperbaiki atau meningkatkan keberfungsian sosial dari klien. Nah, sedangkan menurut Walter Alfred Lander dan juga Robert, di sini memaparkan pekerjaan sosial sebagai pelayanan profesional yang didasarkan pada pengetahuan dan juga keterampilan ilmiah. Perlu digarisbawahi, di sini ada pengetahuan dan juga keterampilan ilmiah guna membantu individu, kelompok maupun masyarakat agar tercapainya kepuasan pribadi dan sosial serta kebebasan. Jadi seorang pekerja sosial itu perlu untuk menggunakan ilmu pengetahuan dan juga keterampilannya guna membantu klien agar dia mencapai suatu keberhasilan di dalam dirinya. Ya, sehingga nanti klien ini bisa merasa puas, teman-teman. Bisa merasa puas, kemudian dia bisa untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian yang dimaksud bebas di sini adalah bebas dari rasa takut. Bebas dari suatu kegelisahan, bebas dari suatu tekanan, dan juga bebas dari beban yang dianggap itu sangat mendalam untuk klien. Kemudian, ketika kita berbicara mengenai pekerjaan sosial, pasti tidak luput dari seorang pekerja sosial. Nah, siapa sih Bu pekerja sosial itu? Nah, pekerja sosial itu didefinisikan sebagai orang yang memiliki kewenangan keahlian dalam menyelenggarakan berbagai pelayanan sosial terhadap klien atau PM. Nah, siapa lagi itu Bu klien dan PM itu siapa lagi? Nah, PM itu adalah penerima manfaat, teman-teman, yang bisa disebut dengan juga klien, ya, yaitu siapa? Mereka adalah orang yang diharapkan menerima pelayanan dari pelaksana perubahan dan juga yang meminta bantuan serta terlibat dalam pelayanan yang diberikan oleh pekerja sosial. Jadi klien ini adalah dia yang menerima pelayanan, dia yang meminta bantuan, dan klien juga yang terlibat di dalam pelayanan. Oke, jadi bisa dikategorikan bahwa klien ini merupakan sasarannya. Ada 2 kategori klien, teman-teman. Yang pertama itu adalah klien aktual, ya. Yang kedua adalah klien potensial. Bedanya apa sih Bu kedua klien itu? Klien aktual itu adalah kliennya dia sadar dia punya masalah, teman-teman, dan dia dengan sadar juga ke pekerja sosial untuk meminta bantuan. Sedangkan untuk klien potensial, dia sadar punya masalah, tapi dia nggak mau datang ke pekerja sosial.
Karena apa, Bu? Karena dia merasa malu, karena dia merasa enggan, karena kemungkinan dia itu tidak tahu mengenai informasi bantuan dari seorang pekerja sosial. Dan bisa saja karena sebelumnya itu belum ada kontrak dengan pekerja sosial. Oke, sebenarnya itu seorang pekerja sosial membantu klien itu untuk apa sih, Bu? Tujuannya itu untuk apa sih? Jelas tujuannya adalah untuk keberfungsian sosial dari klien, agar klien itu bisa berfungsi sosial, dia bisa sejahtera, dia bisa mencapai kesejahteraan sosialnya. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, kesejahteraan sosial merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya, ya keberfungsian sosialnya itu. Oke, dalam pelaksanaannya teman-teman, dalam pelaksanaan praktik pekerjaan sosial itu pastinya seorang pekerja sosial itu dilandasi oleh 4 prinsip dasar. Ya, kita ulas flashback sedikit mengenai 4 prinsip dasar itu. Yang pertama adalah apa? Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Kemudian yang kedua, hak individu menentukan jalan hidupnya sendiri. Dan yang ketiga, pengakuan adanya persamaan kesempatan. Dan yang terakhir, ada setiap orang mempunyai tanggung jawab sosial. Yang pertama, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Ini seringkali kita sebut dengan apa, teman-teman? Dengan human dignity. Ya, human dignity di sini seorang peksos itu harus mampu untuk membedakan klien bahwa klien ini merupakan seseorang yang unik. Ya, dia antara klien satu dengan klien yang lain itu berbeda, mempunyai karakteristik yang berbeda, kepribadiannya juga pasti berbeda, sehingga walaupun permasalahannya ini sama, tetapi teknik dan juga strategi yang diambil peksos dalam menanganinya itu jelas bisa berbeda. Kemudian yang kedua, hak individu menentukan jalan hidupnya. Ini biasa disebut dengan self determination. Ya, self determination di sini PS itu boleh untuk memberikan alternatif. Kemungkinan itu sangat boleh. Pertimbangan itu bisa diberikan oleh pekerja sosial. Tetapi tetap hak untuk mengambil suatu keputusan dan juga arahnya mau dibawa kemana, langkah yang diambil itu yang mana, tetap itu semua ada pada klien. Sehingga pekerja sosial tidak boleh untuk memaksakan kehendak terhadap klien. Yang ketiga, pengakuan adanya persamaan. Jelas ini teman-teman, bahwa pekerja sosial itu harus menganggap klien itu sama, memberikan kesempatan kepada klien, sehingga meskipun nantinya itu keterbatasan klien itu berbeda, tetapi perlu adanya suatu persamaan di situ. Tidak boleh membedakan, kemudian tidak boleh mendiskriminasi tanpa adanya analisa lebih lanjut. Kemudian yang terakhir adalah setiap orang mempunyai tanggung jawab sosial atau biasa yang disebut dengan social responsibility. Nah, di sini PS itu berusaha untuk meyakinkan klien bahwa dia punya tanggung jawab sosial yang perlu dilakukan, perlu dilaksanakan. Dia harus mampu untuk berperan sosial di lingkungannya, sekalipun dia dalam kondisi yang kekurangan. Seperti itu teman-teman. Kemudian berkaitan dengan prinsip, pastinya juga tidak kalah jauh dengan kode etik pekerja sosial. Kita ulas sedikit juga mengenai kode etik pekerja sosial, yaitu yang pertama ada pekerja sosial mengutamakan tanggung jawab melayani kesejahteraan individu atau kelompok yang meliputi kegiatan perbaikan kondisi sosial. Kemudian yang kedua, pekerja sosial mendahulukan atau mengutamakan tanggung jawab profesi daripada kepentingan pribadi. Yang ketiga, pekerjaan sosial tidak membeda-bedakan latar belakang keturunan, warna, kulit, agama, umur, jenis kelamin, warga negara, dan berusaha mencegah serta menghapuskan diskriminasi dalam memberikan pelayanan teman-teman, dalam tugas serta dalam praktek kerjanya. Kemudian yang terakhir, pekerja sosial melaksanakan tanggung jawab demi mutu dan keleluasaan pelayanan yang diberikan. Jadi di sini pelayanannya ini adalah kualitasnya itu terjamin seperti itu. Oke.
kita masuk pada keterampilan yang diperlukan oleh seorang pekerja sosial. Keterampilan ini merupakan komponen yang penting teman-teman dalam kerangka keterampilan. Ketika teman-teman flashback ya di mungkin materi-materi yang sebelumnya sudah pernah dipaparkan oleh guru yang lain, itu ada 3 kerangka teman-teman. Yang pertama adalah kerangka pengetahuan. Pastinya ini berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang sudah valid ya, pengetahuan yang sudah valid. Kemudian kerangka nilai berkaitan dengan apa? Dengan kode etik dan prinsip tadi. Dan yang terakhir adalah kerangka keterampilan yang mau kita bahas ini. Keterampilan-keterampilan dalam profesi pekerjaan sosial. Ada apa saja sih Bu? Berapa sih keterampilan yang perlu kita cermati Bu? Ada 7 keterampilan dasar pekerjaan sosial teman-teman. Nah, yang pertama itu ada differential diagnosis, kemudian ada timing, yang ketiga ada partialization, kemudian yang keempat itu ada fokus, yang kelima ada establishing partnership, yang keenam ada structure, dan yang ketujuh ada case management. Oke, dimulai dari yang pertama, differential diagnosis. Ini merupakan mendiagnosa, perbedaan mendiagnosa. Jadi PS di sini mempunyai kemampuan untuk memahami keunikan klien dan situasinya serta menyesuaikan tekniknya terhadap klien. Ya, seperti yang sudah Bu Fatwa singgung sebelumnya, bahwasanya pekerja sosial itu tidak boleh untuk menyamakan klien satu dengan klien yang lain itu sama, tidak boleh. Karena setiap klien itu punya keunikan masing-masing. Setiap klien itu punya kepribadian, karakteristik, kondisi, situasi lingkungan yang berbeda. Ya, sehingga pekerja sosial di sini harus mampu untuk mendiagnosa perbedaannya. Ya, perbedaan ini atau diagnosa yang dilakukan oleh seorang pekerja sosial itu harus bersifat objektif. Sekalipun klien ini punya masalah yang sama antara satu dengan yang lain, tetapi penanganannya itu bisa berbeda. Oke, sedikit cerita teman-teman, bahwasanya itu kadangkala sebagai pekerja sosial kita pernah untuk diminta menjalani atau menindaklanjuti hal yang itu bukan kewenangan dari kita. Misalnya katakanlah seperti diminta untuk menjadi ahli medis di situ. Nah, sebagai pekerja sosial, ketika kalian menemukan kasus seperti itu, kalian harus memberikan penjelasan ke klien, ke keluarganya, bahwa di sini kami hanya menjadi perantara, broker. Kami hanya menghubungkan dan menjadi motivator bila mana klien itu perlu dihubungkan dengan sumber-sumber yang terkait, misalnya dengan ahli medis itu tadi. Nah, seperti itu. Jadi berikanlah penjelasan agar mereka juga tahu peranan dari kita itu sebatas apa. Seperti itu. Kemudian kita masuk yang kedua itu ada timing, teman-teman. Oke, timing itu waktu, ya, berkaitan dengan waktu. Keterampilan yang berhubungan dengan ketepatan waktu yang digunakan dan kemampuan pekerja sosial untuk melakukan tindakan pada titik waktu yang tepat. Ya, jadi ada 2 penafsiran di sini. Yang pertama adalah berhubungan dengan ketepatan waktu yang digunakan. Jadi seorang pekerja sosial ini harus bisa untuk menganalisa kira-kira waktunya itu seberapa sih, lamanya itu seberapa sih. Tidak boleh kalau misalnya waktu itu terlalu cepat, ya. Terlalu cepat itu akan membuat nanti klien ini menjadi bingung, ya. Berbalik lagi, kalau waktunya itu lambat, maka nanti penyelesaian permasalahannya itu akan semakin lama, karena nanti akan semakin banyaknya permasalahan-permasalahan baru. Oke, kemudian yang penafsiran kedua, kemampuan pekerja sosial untuk melakukan tindakan pada titik waktu yang tepat. Nah, waktu yang baik digunakan pekerja sosial itu ketika memberikan suatu nasihat, teman-teman. Nah, pemberian nasihat itu pun pekerja sosial itu harus pintar dalam mencari celah bagaimana dia bisa masuk dan memberikan saran kepada klien. Katakanlah misalnya klien itu sedang dalam kondisi yang marah, ya, dia sedang emosi tidak karuan seperti itu. Nah, itu pekerja sosial harus tahu waktu yang tepat masuk memberikan saran, nasihat, arahan, dan juga pengertian kepada klien. Jangan sampai ketika dia masih emosi, pekerja sosial di situ masuk. Karena itu sama sekali tidak akan direspon, ya. Tolong seorang pekerja sosial itu harusnya memberikan teknik ventilation di situ untuk menjernihkan emosi dari klien, ya. Biarlah dia itu emosi dulu,
biarlah dia itu mencurahkan semua keluh kesahnya dulu. Setelah itu, ketika pekerja sosial melihat ada keredaan dari ekspresi klien, barulah di situ kita main, kita masuk, kita berikan nasihat, kita berikan arahan, kita berikan support di situ. Agar apa? Agar bisa diterima baik, ya. Karena seseorang yang memang sedang dalam keadaan emosi, mau dibilang A, B, C, D, itu akan kalah dengan emosi yang begitu luar biasa dari dirinya. Tuh. Kemudian next adalah keterampilan partialization, teman-teman. Nah, di sini keterampilan untuk menilai keseluruhan masalah dan membantu klien memikirkan masalah itu serta memutuskan di mana titik mulai penanganan masalah. Oke, jadi dalam keterampilan ini pekerja sosial itu dituntut untuk dapat memisah-misahkan bagian dari permasalahan klien. Ya, jadi pekerja sosial di sini dituntut juga untuk mampu mengelompokkan dan juga mampu untuk menganalisa bagian mana sih yang perlu diprioritaskan dulu untuk ditangani. Ya, katakanlah seperti ini, ada suatu kasus itu katakanlah satu keluarga, kemudian di sini ada kepala keluarga, ayahnya di sini tidak mempunyai keterampilan kerja sama sekali, dan dia pun juga sedang dalam keadaan sakit. Sehingga mohon maaf teman-teman, kita lanjutkan, sehingga ayahnya ini menganggur, tidak mempunyai pekerjaan, ya. Sedangkan ibunya di sini bertanggung jawab dengan keluarganya itu. Satu keluarga itu mempunyai 4 orang anak. 2 anak pertamanya itu katakanlah berusia 9 tahun dan juga 11 tahun. Kebetulan memang 2 anak ini adalah anak yang merupakan putus sekolah, dan 2 anak yang terakhir itu berusia 3 tahun dan juga 5 tahun. Mereka tengah sakit karena kurangnya gizi. Nah, dari gambaran tersebut teman-teman, seorang pekerja sosial itu seharusnya bisa untuk menganalisa kira-kira mana sih yang harus diprioritaskan dulu dari berbagai banyaknya masalah itu tadi, masalah yang melingkupi dari keluarga itu tadi, ya. Jelas apa dulu yang harus diprioritaskan? Jadi yang diprioritaskan adalah kesehatan. Oke, kesehatan dari keluarga itu khususnya adalah untuk berperan sosialnya si ayah ini, si kepala keluarga ini. Ya, ketika nanti dia sudah sehat, maka seorang pekerja sosial bisa menghubungkan dia dengan balai pelatihan kerja, bisa untuk mendapatkan keterampilan-keterampilan yang nantinya itu bisa diambil atau digunakan untuk pemenuhan kebutuhan keluarganya, sehingga permasalahan-permasalahan yang menjadi buntut tadi itu bisa terselesaikan satu persatu, seperti itu. Oke, kemudian next teman-teman ada fokus, ya. Keterampilan fokus ini berhubungan dengan kemampuan pekerja sosial untuk memusatkan perhatiannya, ya. Biasanya keterampilan ini itu digunakan untuk klien yang belum bisa berpikir secara rasional, belum bisa berpikir secara logis, ya. Sehingga pekerja sosial di sini memelihara diskusi untuk bisa memusatkan pada permasalahannya dan juga mencari ini kira-kira gimana sih teknik yang digunakan itu apa, metode yang harus digunakan itu bagaimana, dilihat dari apa karakternya klien, dilihat dari apa situasi kondisi lingkungan dari keluarganya klien, dari teman-teman klien, ya, dan sebagainya. Kemudian lanjut teman-teman, keterampilan establishing partnership. Nah, keterampilan yang berhubungan dengan kerjasama antara pekerja sosial dengan klien dalam memahami tugas dan perasaan satu sama lain. Jadi di sini pekerja sosial itu berusaha untuk mengajarkan atau ayo bersama dengan pekerja sosial klien ini dihubungkan dengan sumber-sumber bantuan maupun sistem sumber yang ada. Ya, jadi dalam
menghubungkan ini, pastinya pekerja sosial itu harus mempunyai kemampuan untuk menjalin relasi yang lebih, teman-teman. Baik itu dari segi kliennya, baik daripada keluarganya, kemudian teman-temannya, lingkungan sekitarnya, dia harus mampu untuk merangkul, ya. Merangkul ini supaya apa? Supaya nanti dia mampu untuk meningkatkan dan juga mampu untuk menghubungkan dengan sumber-sumber yang terkait, serta pekerja sosial di sini mampu untuk meningkatkan pelayanan sosial untuk klien. Oke, yang berikutnya di sini ada struktur, ya, keterampilan yang berhubungan dengan kemampuan pekerja sosial untuk menentukan setting dan juga batas-batas yang dapat lebih berguna terhadap pekerjaan yang akan dilakukan. Nah, maksudnya di sini menentukan setting itu adalah pemilihan setting fisik, ya, berupa kira-kira di mana sih? Kira-kira nanti apa sih yang akan dibicarakan? Kira-kira nanti sudah ada kesepakatan belum sih antara pekerja sosial dengan klien? Ya, kira-kira nanti aturan-aturan yang ada atau diterapkan itu apa saja sih dalam pembicaraan? Nah, seperti itu teman-teman. Jadi struktur ini mempunyai kekurangan juga. Kekurangannya ini bila mana klien itu merasa atau mengatakan bahwa kok gini-gini saja sih, saya sudah home visit, katakanlah seperti itu. Home visit itu adalah kunjungan. Sudah home visit beberapa kali tetapi permasalahan masih belum ada yang terselesaikan satu pun, seperti itu. Itu tandanya apa? Tandanya klien masih belum memahami mengenai struktur ini, keterampilan Peksos terkait dengan struktur. Karena penstrukturan itu tidak semata-mata harus statis, teman-teman, harus tetap, tetapi bisa dinamis. Dalam arti fleksibel, dalam arti di sini luas, ya. Sehingga keterampilan ini juga menuntut pekerja sosial untuk membuat peraturan ataupun ketentuan dalam penanganan, tetapi masih bisa bersifat luas atau fleksibel. Disesuaikan dengan apa? Kondisi situasi, lingkungan yang ada seperti apa, begitu. Oke, kita lanjut teman-teman. Ini yang terakhir, keterampilannya ada case management, teman-teman. Oke, keterampilan ini merupakan manajemen kasus, ya, yang berhubungan dengan ketentuan-ketentuan, kemudian ada cara, kemudian juga mengarahkan petunjuk menggunakan sumber internal dan eksternal untuk mencapai maksud dan tujuan proses pertolongan. Sumber internal itu sumber yang ada pada diri klien, ya. Potensinya, kemudian kemampuannya, kebisaan klien itu apa, itu merupakan sumber internal. Kalau sumber eksternal itu berasal dari lingkungannya, teman-teman. Bisa saja keluarga, bisa saja teman-temannya, tetangganya, pihak sekolahnya, itu bisa menjadi sumber eksternal, seperti itu. Nah, dalam case management ini, seorang pekerja sosial itu harus dapat melakukan beberapa hal. Dalam arti apa saja itu? Yang pertama, menciptakan sebuah kepercayaan. Kemudian yang kedua, seorang pekerja sosial itu harus meningkatkan rasa kepedulian dan juga perhatian terhadap klien maupun lingkungannya. Kemudian yang ketiga, pekerja sosial itu harus mampu bertanggung jawab dengan persoalan yang dihadapi. Jadi harus di-clearkan seperti itu, jangan setengah-setengah. Kemudian yang keempat, dia harus bersifat terbuka. Dan yang kelima, dia harus tetap fokus, memusatkan perhatiannya khusus pada penanganan klien. Oke, selain pada itu tadi, case management ternyata punya langkah kegiatan ya teman-teman. Ada 6 langkah kegiatan pada case management. Yang pertama ada orientasi dan identifikasi klien. Kemudian yang kedua ada asesmen informasi dan memahami situasi dari klien. Yang ketiga merencanakan program pelayanan. Yang keempat menghubungkan dan mengkoordinasikan pelayanan. Yang kelima memberikan pelayanan tindak lanjut dan juga monitoring. Dan selanjutnya tetap selalu memberikan support pada klien. Oke, teman-teman, ini nanti langkah kegiatan pada case management kita akan lebih mengupasnya itu di next kesempatan atau next waktu pertemuan kita kembali ya. Jadi pada pagi hari ini kita cukupkan sampai pada keterampilan yang diperlukan oleh seorang pekerja sosial. Semoga apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini bisa
bermanfaat untuk teman-teman semua, menambah suatu pengetahuan yang baru bagi teman-teman semua. Kalian harus tetap menjaga kesehatan, tetap semangat. Sampai bertemu dengan saya, Ibu Dwi Fatwa. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.